Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini wabarakatuh. materi kita adalah rangkaian sistem bahan bakar diesel. Ya, kalimat ini harus kamu perhatikan bahwa kalau kalimat rangkaian berarti di situ ada beberapa komponen, ada beberapa bagian komponen yang harus kamu perhatikan. Ya, yang pertama, kalau kalian perhatikan di sini ada ya tangki. Kemudian ke pompa penyalur atau pompa framing, kemudian menuju lagi ke saringan kasar, kemudian ada saringan halus ya, saringan bakar halus, baru kemudian ke bos pom. Dari bos pom dipompa, kemudian menuju ke ke nozzle ya, dari nozzle. Di nozzle di sini, kemudian dari nozzle ini bisa pengembalian dari bahan bakar dikembalikan lagi menuju ke tangki. Kita pertama membahas tentang tangki ya, tangki bahan bakar. Perhatikan di sini, tangki bahan bakar ini kalau digambar ini memang bentuknya kotak, tetapi dalam bentuk aslinya kotak ini di dalamnya ada sekat-sekat, ya, ada sekat-sekat. Apa fungsi sekat-sekat ini? Ya, fungsi sekat ini adalah menghindari pada saat ada goncangan, bahan bakar ini tidak akan keluar, ya, tidak akan keluar menuju ke keluar daripada kendaraan. Dia akan tetap stabil di dalam. Kenapa? Jadi sekat-sekat ini berfungsi untuk menahan agar gerakan daripada bahan bakar di dalam tangki ini tidak sampai keluar. Nah, perlu diperhatikan bahwa tangki bahan bakar diesel ini lama-kelamaan di dalamnya akan ada endapan, ya, ada endapan. Kalau sudah banyak endapan, kenapa bisa jadi endapan? Karena bahan bakar yang kita beli di pom bensin atau di mana saja, lama-kelamaan dia akan mengendap. Makanya saran saya kalau kamu punya kendaraan diesel, pada saat isi bahan bakar, ya, isi bahan bakar, kamu jangan sampai mengisi posisi bahan bakar itu habis. Jadi mengisinya harus pada posisi separuh tangki, ya, separuh pengisian. Kalau kamu mengisi separuh pengisian, maka bahan bakar di bawah ini tidak akan ikut terisap. Kenapa? Karena lama-kelamaan yang di bawah ini jadi endapan. Kalau terjadi endapan, maka kotoran ini akan terisap. Nah, ini bahan bakar diesel ya, atau solar. Nah, bahan bakar ini terus dialirkan menuju ke pompa framing atau pompa tangan. Di pompa tangan, bahan bakar ditekan, kemudian disalurkan. Ingat, di dalam pompa framing ini ada membran yang berfungsi untuk memompa bahan bakar yang ada di tangki ini untuk dikirim ke rangkaian selanjutnya. Pompa tangan atau pompa membran ini atau pompa penyalur ini bisa digunakan juga untuk membuang udara yang ada di dalam rangkaian. Istilahnya sekarang ini kalau mau membuang udara adalah membreeding, ya. Membreeding adalah membuang udara yang ada di dalam tim rangkaian agar tidak mengganggu pada saat proses pembakaran atau proses penyemprotan, ya. Nah, setelah dari pompa framing ini dialirkan menuju ke ke saringan bahan bakar kasar. Ya, ini ada bahan bakar kasar. Bahan bakar kasar ini artinya saringan kasar ini adalah menyaring bahan bakar dari tangki ini dalam kondisi apapun dia harus disaring di saringan kasar. Kenapa harus disaring? Karena bahan bakar yang diisap dari tangki ini ya kebanyakan tidak bersih, ya, dia kotor, maka dia disaring pada saringan kasar. Apa yang saring dari kasar ini? Mungkin di dalam bahan bakar itu ada kotoran-kotoran, misalkan saja kotoran mungkin kayu atau gram atau tanah yang terisap, ya, yang terpompa dari pompa penyalur ini menuju ke saringan kasar. Dari saringan kasar ini setelah disaring agak bagus, agak bersih, disalurkan menuju saringan bersih, ya, filter solar yang bersih yang nomor 2. Nah, dari saringan yang bersih ini sehingga pada saat bahan bakar itu sudah masuk ke dalam hose pump, ya, ini harus kondisi bersih. Kenapa harus bersih?
Karena kalau solar itu masuk ke dalam bospom dalam kondisi kotor, maka akan bisa mempercepat rusaknya plunyer pada bospom. Ini kalau misalkan saja bahan bakar yang masuk ke dalam bospom ini dalam kondisi kotor. Makanya pada saringan kedua ini harus saringan bersih. Pak, bagaimana misalnya kalau saringan ini tersumbat atau tidak bisa menyaring daripada bahan bakar yang dari tangki, maka akan terjadi kerusakan. Apa kerusakannya? Biasanya terjadi adalah mesin bunyinya berebut ya, atau mesin tidak ada tenaga. Ini kalau misalkan saja pada saringan ini terjadi adanya kotoran yang menyumbat, sehingga aliran bahan bakar yang menuju ke bospom ini terhambat. Ya. Kalau sudah terhambat, maka laju kendaraan tidak normal. Ini. Nah, dari sini setelah dari bospom kemudian disemprotkan oleh bospom, oleh plunyer menuju ke nozzle ya, di nozzle ini injektor atau nozzle. Ya, nozzle, dari nozzle semprotkan ke ruang bakar. Nah, sisa pembakaran yang ada atau sisa bahan bakar yang ada di nozzle ini dikembalikan lagi menuju ke tangki. Ya, ini sirkulasi daripada sistem bahan bakar yang harus kamu ketahui ya untuk aliran bahan bakar pada mesin diesel. Ini itu aja dari saya. Barangkali ada kurang lebihnya, silakan bertanya. Berarti ada yang mau bertanya. Cut.